Hai sahabat sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Morita dalam acara Bincang Sehat Nutriflex. Pada kesempatan kali ini tentu saja Morita tidak sendiri ya. Morita sudah ditemani oleh Dr. Medisia Yurista, spesialis penyakit dalam atau biasa disapa Dr. Cita. Mari kita bincang-bincang bersama Dr. Cita dan kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Dr. Cita. Halo Dr. Cita. Ya, halo Mbak Morita, salam kenal. Halo sahabat Nutriflex semuanya. Luar biasa sekali dokter, terima kasih dokter sudah menyempatkan diri untuk bisa berbincang-bincang bersama Morita, tentu saja dalam acara Bincang Sehat Nutriflex. Dokter mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dokter, supaya lebih kenal dengan sahabat Sehat Nutriflex semua. Ya, halo sahabat Nutriflex semuanya, perkenalkan saya Medisia Yurista, mungkin lebih enak dipanggil Cita ya. Dokter Cita ya dok ya? Iya, saya praktek penyakit dalam di Jogja ya, di Rumah Sakit Pratama Jogja dan juga Rumah Sakit Asri Medical Center di Yogyakarta. Salam kenal. Ternyata dokter ini prakteknya banyak ya dok ya. Tentu saja nanti akan banyak sekali Dr. Cita akan membagikan informasi terkait dengan kesehatan kepada sahabat sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Baik dokter, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan penyakit GERD. Dan kita akan berfokus pada penyakit GERD pada ibu hamil. Nah dokter, gimana sih cara untuk mengatasi penyakit GERD pada ibu hamil? Nanti kita akan bahas ya dok ya. Namun untuk pertanyaan umum dulu nih dok, sebenarnya makanan apa saja dan minuman apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil agar asam lambungnya itu tidak gampang kambuh? Iya, oke semuanya sahabat Nutriflex ya. Jadi memang kalau pada ibu hamil itu kan biasa atau lebih sering ya terjadi asam lambung ataupun terjadi GERD ya. Dan tentu saja harus memperhatikan makanan dan juga minuman yang dikonsumsi. Nah untuk makanan nih harus tahu ya yang dihindari, terutama yang menyebabkan atau memicu naiknya asam lambung. Jadi misalnya untuk makanan tersebut adalah makanan yang tinggi lemak ya, jadi berminyak, bersantan, jeroan gitu ya. Kemudian kalau untuk yang kecut-kecut, pedas, asam juga ya. Nah kemudian untuk minuman itu seperti minuman yang asam-asam, yang kafein, yang soda ya. Nah itu terutama pemicu dari asam lambung. Wah gitu. Ternyata banyak sekali ya dokter ya makanan-makanannya. Terus gimana dok? Ya jadi mungkin selama ini yang banyak diketahui ya kalau misalnya ibu hamil tuh harus makan yang banyak ya. Nah tapi nggak gitu juga ya, makan yang banyak tapi bergizi gitu ya. Banyak dan bergizi ya dok ya. Jangan yang banyak terus makannya sembarangan gitu. Segala yang berlemak, bersoda dimakan jangan ya, dihindari supaya juga tidak memicu asam lambung pada saat hamil gitu. Wah berarti ini para sahabat Nutriflex yang suka gorengan-gorengan ya dok ya, sama makanan-makanan atau minuman-minuman yang asam itu sebaiknya untuk menghindari ya dok ya, supaya nanti kesehatan lambungnya tetap terjaga, begitu ya dok ya? Betul. Baik, luar biasa sekali informasi yang sudah diberikan oleh dokter Cita. Baik dokter, bagaimana cara mengontrol agar asam lambung itu tidak naik saat sedang hamil? Iya, jadi memang harus dijaga kondisi-kondisinya supaya tidak memicu naik saat hamil ya asam lambungnya. Nah, jadi yang pertama tadi terkait kebiasaan makan ya, tadi sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, kondisi hamil berhenti merokok ya. Jadi memang masih ada dijumpai ibu hamil itu merokok ya, mungkin karena tidak bisa melepaskan dari kebiasaan sebelumnya. Nah, itu selain mengganggu pertumbuhan janin juga hati-hati memicu dari asam lambung dan memicu GERD juga gitu ya. Kemudian yang ketiga itu hindari alkohol ya. Terus perhatikan posisi tidur pada saat hamil. Jadi memang lebih disarankan posisi tidurnya itu kepalanya lebih tinggi daripada posisi kakinya ya. Terutama kalau misalnya ada GERD atau ada asam lambung ya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sih mungkin bisa tidur biasa aja ya. Tapi kalau misalnya ada itu posisi tidurnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya habis makan jangan langsung tidur. Nah itu juga bisa memicu ya. Kebiasaan ya dok ya. Kalau habis makan terus tidur, nah itu juga bisa memicu dari GERD ya pada saat hamil gitu. Kalau untuk durasinya sendiri nih dok, kita habis makan itu harus menjeda berapa lama
utama untuk kita bisa tidur. Setidaknya kan setelah makanan itu dicerna masuk ke lambung, mungkin bisa setelah 3 atau 4 jam baru bisa beristirahat. Nah, jadi juga disarankan mungkin pada ibu hamil ataupun yang tidak hamil juga ya. Jadi kalau misalnya makan itu jangan late night lah, sebelum tidur lah. Mungkin ini kebiasaannya, aduh mau tidur itu lapar bawaannya. Jadi sebelum tidur makan dulu, habis itu tidur ya. Bangun-bangun nanti perutnya bisa sakit ya. Dan juga kebanyakan orang nih dok, habis makan itu malah ngantuk. Nah, gitu ya dok ya. Itu sangat tidak sehat ya dok ya untuk kesehatan lambung. Iya, jadi makannya jangan jauh sebelum waktu tidur ya. Setelah makan juga posisinya duduk gitu. Wah, jadi sahabat Nutriflex semua, jangan lupa ya, habis makan nggak boleh langsung tidur ya dok ya. Oke dokter, kemudian nih dokter, apa aja sih penyebab peningkatan produksi asam lambung selama kehamilan? Penyebabnya itu seperti apa? Ya, yang jelas yang pertama dari kondisi ibu hamil sendiri itu perubahan hormon ya. Perubahan hormon. Ya, hormon pada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan peningkatan hormon-hormon pada kehamilan ya, misalnya estrogen, progesteron gitu ya. Nah, hormon ini kalau naik dia memicu mual dan muntah. Nah, makanya kan banyak ya ibu hamil tuh morning sickness. Iya, betul. Nah, itu ya karena perubahan hormonal pada saat kehamilan. Nah, kemudian yang kedua karena bayinya semakin besar, jadi rahimnya juga semakin besar ya, jadi menekan dari si perutnya, menekan lambungnya ya. Nah, jadi asam lambungnya itu bisa naik ke atas gitu karena ditekan sama si bayi. Nah, gitu. Jadi resikonya memang pada ibu hamil itu lebih tinggi terjadinya kondisi GERD, kondisi MAH pada saat hamil gitu. Berarti dengan risiko yang sangat tinggi, tentu saja kita harus selalu menjaga kesehatan dari pola makan ya dok ya. Pola makan, terus juga kebiasaan-kebiasaan begitu ya dok ya. Baik dok, ada nggak sih obat yang aman untuk mengobati asam lambung pada ibu hamil dok? Kalau obat-obatan tentu ada ya. Jadi obat-obatan untuk asam lambung itu ada beberapa golongan. Nah, jadi nanti dokter akan memilihkan obat yang aman untuk ibu hamil. Karena mungkin tidak semua obat asam lambung itu aman untuk hamil ya. Jadi konsultasikan aja lebih lanjut ya gitu. Nanti bahaya ya kalau beli obat-obatnya sembarangan ya gitu ya. Jadi bisa ke rumah sakit terdekat ya, ke klinik terdekat gitu. Apalagi dengan kondisi kehamilan ya dok ya. Tentu saja kita harus menjaga seluruh tubuh lah gitu ya dok ya. Betul. Baik dokter, bagaimana sih penanganan ibu hamil yang ngidam konsumsi buah asam? Padahal buah asam itu kan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan MAH itu menjadi MAH kronis dok. Itu gimana tuh dok? Ya, jadi kalau misalnya ngidamnya buah asam nih, kita tanya dulu nih sama ibu hamilnya ya. Dia punya asam lambung atau enggak ya? Kalau misalnya aman nggak apa-apa ya, bisa dicoba ya. Tapi kalau misalnya dia ada riwayat MAH ya, ataupun misalnya sedang terjadi MAH ya, itu jangan ya, dihindari dulu. Jadi kita edukasi ya, kita sampaikan dengan baik ya. Mungkin ngidamnya diganti yang lain dulu ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya MAH-nya terkontrol nih ya, artinya jarang kumat-kumatan, lagi nggak kumat, itu bisa dicoba mungkin dengan takaran yang kecil ya, gitu. Jadi dengan dosisnya kecil, bukan dosis ya. Dengan jumlah yang kecil dulu ya, nanti lihat respon perutnya. Kalau misalnya aman ya boleh ditambah jumlahnya ya, ditambah. Tapi kalau misalnya kecil aja udah perutnya nggak enak ya, di stop aja ya. Cari ngidam yang lainnya dulu ya. Harus nego-nego juga ya, nego-nego ya. Supaya nanti kesehatan lambungnya juga bisa tetap terjaga gitu ya. Betul ya. Nego Pak suami ya. Tapi memang kalau misalnya lagi ngidam nih dok, kan pengen banget nih, tapi kita harus tetap bisa mengontrol ya dok ya, demi kesehatan lambung kita tadi ya dok. Iya, ya tergantung sih mau ngidamnya nanti kumat asam lambungnya atau ngidamnya tahan dulu nanti perutnya aman gitu ya. Jadi dikembalikan ke ibu hamil ya nih ya, aduh mau nggak nih makan ini tapi nanti asam lambungnya kumat ya. Pilih yang mana nih? Pilih yang mana ya gitu ya, jangan ya gitu ya, tahan dulu ya. Sekali. Harus ditahan ya, bagi sahabat Sehat Nutriflex semua yang lagi hamil mungkin, yang ada ngidam yang asam-asam mungkin bisa ditahan dulu, bisa nego-nego dulu ya dok ya, nego-nego supaya dulu. Kesehatan lambungnya tetap terjaga begitu. Baik dokter Cita, sudah banyak sekali informasi yang dibagikan oleh dokter kepada sahabat Sehat Nutriflex semua. Demikianlah perbincangan kita pada topik kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saya Morita, sampai ketemu di Bincang Sehat Nutriflex selanjutnya. Dadah!